Alhamdulillah pada malam hari ini juga telah hadir saudara kita dari agama Nasrani yang saat ini bersama dengan kita mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Dan Alhamdulillah saudara kita ini juga menyatakan dirinya mau masuk Islam. Allahu Akbar. Nah, kalau begitu supaya tidak membuang waktu, mungkin kita undang Bapak siapa, Taufan ya. Silakan Pak Taufan maju ke depan sini Pak. Saya sudah dikirimi sebenarnya foto KTP-nya Pak Taufan. Ya, ini untuk ini aja ya, untuk mencocokkan aja ya, Taufan Aryawan. Nah ini namanya nih Pak Ustaz. Taufan Aryawan, agama di situ apa? Kristen ya? Kristen. Betul ya? Fotonya sama orangnya? Hah? Sama? Rusak soalnya ini. Agak rusak. Ini yang SIM. Berkumis aja di sini. Berkumis ya. Di sini sama orangnya? Ya, sama. Betul ya orang ini ya? Ya, Alhamdulillah. Ini namanya verifikasi ya. Pak Taufan Aryawan ini saat ini beragama Kristen. Betul Pak? Iya. Betul. Pak Taufan Aryawan ini menyatakan diri ingin masuk agama Islam. Betul Pak? Iya. Betul. Apakah ibu dari Pak Taufan ini mengetahui Pak Taufan hari ini mau masuk Islam? Enggak. Enggak tahu. Tapi ibu saya ingin saya masuk Muslim. Oh begitu? Iya. Malah ibunya yang menyuruh Pak Taufan untuk masuk Islam? Iya. Masya Allah. Bapak nanti ikuti kata-kata saya dalam bahasa Arab. Nanti dilanjutkan dengan arti dalam bahasa Indonesia ya Pak ya? Jangan cepat-cepat Pak ya? Enggak, pelan-pelan. Cepat-cepat emang mau kemana? Enggak ngebut. Iya. Tolong dideketin Pak ya. Pelan-pelan Pak, santai saja. Bapak tenang saja ya. Ini tidak ada main fisik Pak ini Pak. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. 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 Masya Allah, saya izin mau peluk Pak Taufan ya. Pak Taufan sekarang sudah menjadi saudara saya dalam iman. Alhamdulillah. Selamat ya Pak ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Ustaz. Mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Silakan yang mau memberikan selamat buat Pak Taufan, silakan maju satu-satu. Taruh dulu. Selamat ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Mohon maaf ya, iwan-iwan aja ya, awat jangan ya, nggak boleh ya. Selamat ya, mudah-mudahan istiqomah. Sungguh berbahagia sekali pada hari ini kami bisa berkumpul di Masjid Raya Al-Muhajirin di daerah Banyumanik, Semarang. Pada hari ini, alhamdulillah seorang ibu ya bernama Ibu Marta pada hari ini datang ke Masjid Raya Al-Muhajirin dengan maksud akan masuk ke dalam agama Islam. Prosesi ini nanti akan dituntun oleh Ibu Ustazah Etika Nur ya. Ibu Etika Nur ini adalah sebagai Ketua Divisi Anisa YPMA, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, yang mana Ibu Etika ini memimpin sebuah divisi yang berkaitan erat dengan kewanitaan ya. Nah, pada hari ini alhamdulillah Ibu Etika bisa bertemu dengan Ibu Marta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan sedikit, Ibu Marta masih ada orang tua ya? Sudah tidak Sudah ada. ada ya. Pokoknya tetap baik dengan siapapun ya. Ji. Dan lebih baik setelah Ji. menjadi Islam ya. Gitu. Ji. Asyhadu alla
Ashhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan adalah utusan Allah. Alhamdulillah ya, sekarang Mbak Marta, Ibu Marta sudah menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah, bersyukurillah. Alhamdulillah. Berjalan dengan lancar, alhamdulillah kita mendapatkan saudara baru, saudara seiman, yaitu Ibu Marta. Saya yakin Ibu Marta pasti merasa sangat lega, juga mungkin sahabat Ibu Marta. Insya Allah dosa-dosanya Ibu yang telah Ibu lakukan dari masa balik sampai pada masa sekarang, insya Allah dihapuskan Ibu. Ya Bu ya. Insya Allah, dan kebaikan-kebaikan yang Ibu Marta telah lakukan, insya Allah tetap dicatat Bu. Alhamdulillah. Jadi Ibu sekarang ini seperti seorang bayi yang baru lahir, tidak ada dosa, seperti selembar kertas putih tanpa tulisan apa-apa, jadi bersih sebersih-bersihnya. Jadi Ibu Marta harus sangat-sangat bersyukur bahwa pada hari ini Ibu Marta ibaratnya sebagai seorang bayi yang baru lahir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kalau begitu kita mohon Ustaz Syarif untuk membacakan doa. Tafadhol Ustaz. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah hari ini Calvin sudah menjadi seorang muslim. Kuliah masih di mana? Masih kuliah di ITERA, Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Institut Teknologi Sumatera Lampung. Iya. Oh, ini berarti lagi libur lebaran. Di semester 6. semester 6. Pantesan ya, tampang mahasiswa banget emang. Nah, Calvin kan hari ini sudah memeluk Islam. Boleh nggak ceritain Calvin dari awal mulanya tuh Calvin bisa mengenal Islam bagaimana, kemudian bagaimana perjalanannya gitu, berapa lama gitu? Oke, perjalanan untuk memeluk Islam. Pertama itu saya mendapat hidayah. Hidayah melalui mimpi. Nah, jadi saya mengalami dua mimpi dalam 2 hari berturut-turut. Mimpi yang pertama itu saya di Masjid Putih. Saya iya, bukan sini. Kebetulan di Masjid Putih. Ya, betul. Saya sholat. Yang tadinya saya nggak tahu caranya sholat, saya sholat dan saya memakai alat tangkap sholat. Nah, ya, dan di situ saya masih menghiraukan mimpi itulah setelah mimpi. Ya. Mungkin cuma ya terlintas saja mimpinya kan. Nah, keesokan harinya saya mimpi lagi. Yang dimana saya ada di Masjid Putih juga. Saya melihat orang-orang sholat berjamaah. Dan di situ saya merasa kok ternyata melihat orang sholat tuh lebih damai dibanding sebelum saya mendapat mimpi gitu. Itu dari situ. Itu kapan tuh mimpinya? Itu mimpinya itu kisaran 6 bulan yang lalu lah, di saat semester 5 itu. 6 bulan yang iya. lalu. Oke. Terus setelah mimpi waktu itu gimana? Setelah mimpi saya ya kayak ini nggak bisa dibiarin nih, ini bukan cuma mimpi aja gitu. Nggak bisa nggak kepikiran terus lah sebenarnya. Dan saya mengalami kegelisahan gitu. Dan akhirnya saya cerita ke keluarga terdekat saya. Terus cerita ke mamanya nggak waktu itu? Iya, cerita.
dapat mimpi nih kayak gini gitu. Kata mama gimana mama? Ya waktu itu kayak Halu gitu, enggak? ya mungkin mimpi doang gitu Mimpi kan. doang. Iya. Terus ya akhirnya pengen belajar gitu kan, dan keluarga-keluarga terdekat juga bilang kalau misalnya mau pindah ke muslim gitu, dari hati sendiri gitu. Ya. Harus siap dari hati sendiri, jangan mengikuti orang lain gitu. Terus setelah itu, setelah mimpi, gimana? Mulai mempelajari Islam itu gimana? Nah itu mulai mempelajari Islam dari hal-hal kecil ya, kayak contoh gimana caranya wudhu gitu, gimana caranya sholat. Di mana tuh belajarnya? Nah kebetulan di lingkungan saya itu, teman-teman saya itu notabene muslim semua. Di Lampung. Di Lampung, oke. di sana. Iya, iya. Terus? Ya dari situ ya saya akhirnya sholat 5 waktu, terus sholat Jumat, ikut raweh juga sekarang. Ikut sholat Jumat? Ikut. belum jadi seorang muslim tapi ikut sholat Jumat? Ya yang penting niat dulu. Ya dulu. Oh, terus ikut sholat juga di masjid Ikut berarti? sholat juga di masjid. Ikut puasa? Ikut puasa. Ikut raweh? Ikut raweh. Mas Mario ini sebenarnya sudah mempelajari Islam kira-kira sudah kurang lebih setahun ya? Iya Pak, Berarti setahun itu udah nggak ke gereja tuh gimana? udah setahun lebih kayak. Setahun lebih nggak ke gereja? Nah, alhamdulillah tadi Mas Mario mengaku bahwa Mas Mario ini tertarik untuk memeluk agama Islam karena melihat sahabatnya. Ya, sahabatnya ini Mas Faikar, seorang muslim yang menurut Mas Mario ini seorang muslim yang taat ya begitu ya? Betul Pak. Alhamdulillah, berarti kita bisa melihat dari Mas Mario ini sebagai seorang muslim bisa menjadi jalan hidayah ya buat sahabatnya. Alhamdulillah. Nah, sudah siap? Siapa? Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan asma Allah Dengan asma Allah yang maha pengasih yang maha pengasih lagi maha penyayang. lagi maha penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Mas Faikar. Sah ya? Alhamdulillah. Selamat ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin Pak. Saya mau ngomong jadi susah nih. Seperti mensadarkan anaknya sendiri saya. Karena seumuran nih sama saya ini. Alhamdulillah. Mas Mario, hari ini adalah hari yang terbaik buat Mas Mario ya. Hari ini adalah hari di mana Mas Mario ini sudah mendapatkan penghargaan yang paling tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Mas Mario dijadikan seorang muslim. Ya, artinya orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta. Ya. Ternyata ini Mas Mario ini kenal dengan Ustadz Kainama nih. Satu gereja ya dulu ya. Satu gereja ya, benar. Jadi nanti Ustadz Kainama kalau melihat ini mungkin tinggal peluk-pelukan aja gitu lah ya. Sama-sama keluar dari gereja, sama-sama menjadi muslim. Alhamdulillah. Sebelumnya saya banyak ikhtiar buat cari tempat buat bisa legalitas buat syahadat teman saya. Alhamdulillah saya kontak personnya dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Terus saya minta tolong untuk diarahin buat gimana caranya teman saya bisa syahadat. Terus alhamdulillah dikasih linknya buat ke Kododi. Terus kita komunikasi untuk beberapa saat. Alhamdulillah sampai saat ini bisa terwujud. Seperti itu. Terima kasih banyak ya. Dulu Om Kainama tuh ngapain di situ, kerjanya ngapain di gereja itu? Kayak kasih kesaksian gitu Saksian. ya. Terus? Musik apa segala Oh, musik macam. juga. Iya. Oh, pemain musik dia? Iya. Ngamen atau gimana? Bohong. Oh, pemain musik gereja maksudnya ya? Iya. Oke, nah ini jadi salah satu saksi hidup yang masih kenal dengan Om Kainama gitu ya. Charles Pratama, betul ya namanya? Iya. Ini fotonya bener nih? Bener. Ini bener fotonya Charles nih? Bener? Beragama sebelumnya Katolik ya, Alhamdulillah. Sekarang Mas Charles duduk di hadapan saya menyatakan dirinya untuk memeluk agama Islam. Iya. Betul? Betul. Alhamdulillah.
kayak kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Karena keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Udah lama keinginannya? Udah, dari kecil. Dari kecil? Sekarang udah umur 26? Iya. Dari kecil umur berapa? 13 tahun yang lalu, Bran. SMP ya. Loh, kok baru sekarang masuk Islamnya? Karena orang tuanya ini orang tua. terus. Oke. Yang kedua, berarti sekarang Mas Charles mau bersyahadat ini orang tua sudah tahu apa belum? Sudah tahu. Dua-duanya tidak ada masalah? Nggak ada masalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya izin mau peluk, boleh ya? Boleh. Sebagai saudara seiman saya. Mudah-mudahan menjadi muslim yang istiqomah. Ya, alhamdulillah. Gimana rasanya sudah bersyahadat? Ya, lega sih. Leganya kenapa? Ini saya belum foto. Leganya kenapa? Satu seneng aja. Seneng, akhirnya menjadi muslim. Iya. Alhamdulillah. Mas Charles ini dari keluarga beragama apa? Terus sekarang kerja di mana atau gimana? Silakan. Keluarga tuh berasal dari agama Katolik. Kerjanya di Sawangan, Depok. Sawangan. Jadi sales elektronik. Oh, sales elektronik. Jual apa? Jual ini peralatan rumah tangga, TV, mesin cuci, AC. Oh gitu, elektronik buat rumah tangga. Iya. Nggak jual lighting gini nggak? Enggak. Kalau mau jual saya mau nanya. Terus tadi saya dengar tadi Mas Charles bilang dari umur 13 tahun sudah pengen masuk Islam. Iya. Kenapa? Ya kok bisa ada pengen masuk Islam? Tapi waktu itu Katolik. Oke. Pengen masuk Islam. Kenapa? Senang lihat orang sholat gimana? Waktu itu pernah malah ikut sholat Jumat. Umur berapa? Umur ya itu kelas 1 SMP. Terus umur 13 itu? Iya. Terus? Ikut ngeliatin orang cara wudhu, ngikutin. Bisa wudhu juga? Bisa. Udah sunat belum? Udah dari kelas 3 SD. Oh, malah udah disunat dari kelas 3 SD. Oke. Terus ikut apa lagi? Wudhu, Jumat, terus apa lagi? Ya itu sampai. Ikut zakat nggak? Enggak. Oh, enggak. Ikut puasa nggak? Puasa ikut. Berapa kali? Mungkin selama ini udah 5 kali ya. 5 tahun terakhir ini ikut puasa? Sudah 5 kali puasa, sudah pernah ikut sholat Jumat, sudah bisa wudhu. Kenapa baru sekarang? Ya karena izin dari orang tuanya suruh setiap izin tuh dipikirkan lagi. Oh gitu. Nah, ini teman apa nih? Ini teman dari kecil, dari SMP kelas 1 itu kenal. Oh, teman dari kecil, teman nyolong mangga. Iya itu. Oh iya, aku lagi. Nah, mari sama-sama kita mendengarkan dengan seksama daripada saudara kita, ahli kita, Victorianus Victorejab untuk bersyahadat memeluk Islam dan meyakini tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah
adalah utusan Allah. Utusan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan demikian Victorianus adalah menjadi saudara kita seiman dan kewajiban kita untuk saling menasihati, saling membimbing kepada jalan kebaikan. Karena Islam adalah ad-dinun nasihah, sesungguhnya Islam itu adalah agama nasihat. Saling memberikan kebaikan, menuntut jalan yang benar, jalan yang lurus, saling menasihati satu sama lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pada hari ini di depan saya ada saudara Eusebius Wokanubun ya, betul ya Pak ya? Baik, nah saudara Eusebius Wokanubun atau panggilannya Edi. Bang Edi. Ya. Bang Edi ini datang ke Studio Grama Love Jakarta menyatakan niatnya untuk memeluk agama Islam. Betul gitu Bang? Betul. Betul. Ya. Mata saya agak buram sih. Oh buram. Nggak pakai kacamata? Enggak, saya nggak bisa. Nggak bisa? Iya. Oke, kalau gitu saya bacakan. Iya. Bang Edi ikuti ya. Iya, iya. Pernyataan memeluk agama Islam. Pernyataan agama Memeluk agama Islam. memeluk agama Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Ulang. Surat Al-Imran 19. Dengan ini saya nama Eusebius Wokanubun agama sebelumnya Katolik dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik, kita berjabat tangan Bang Edi. Bang Edi ikutin kata-kata saya. Nanti saya akan menuntun dalam bahasa Arab, kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selamat Bang Edi. Saya mau peluk Bang Edi sebagai saudara iman saya yang baru. Semoga Bang Edi istiqomah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat Bang Edi. Ketika ada orang yang masuk Islam, ya dari bukan Islam masuk Islam, insya Allah ya Bang ya, insya Allah dosa-dosanya Bang Edi dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan. Ya, insya Allah.
Tetapi kebaikan yang pernah Bang Edi lakukan dari mulai akil balik sampai hari ini tetap tercatat sebagai pahala kebaikan. Ya, Alhamdulillah, dengan catatan Islamnya Bang Edi nanti harus baik ya. Iya, siap. Alhamdulillah. Terus saya juga ingin menyampaikan bahwa setiap manusia itu sebenarnya terlahir sebagai muslim atau fitrah. Iya. Ya. Fitrah itu artinya sifat asalnya manusia. Sebenarnya sifat asalnya manusia adalah muslim, yaitu artinya orang yang hanya berserah diri kepada Sang Pencipta. Iya. Orang itu nanti menjadi Yahudi, Nasrani, atau Kristen, dan juga Majusi, itu karena orang tuanya. Iya. Ya. Jadi ketika orang itu nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia menerima Islam dan masuk Islam, dia sebenarnya tidak pindah agama, Bang. Iya. Tapi kembali ke fitrahnya. Iya. Ya. Iya. Semuanya merasa bersyukur ya bahwa Bang Edi sekarang sudah sah menjadi muslim. Iya. Nanti Bang Edi belajarnya step by step. Iya. Pelan-pelan aja. Iya. Nggak usah hari ini jadi muslim, sehari 2 hari udah jadi ustadz gitu, bukan begitu ya. Pelan-pelan aja. Iya. Pelan-pelan aja ya. Semua nanti kita kasih bimbingan, kasih pembinaan secara step by step. Ya, jangan terlalu terburu-buru juga. Iya. Tapi jangan lupa bahwa setelah ini Bang Edi sudah punya kewajiban. Ya, kewajibannya adalah setelah bersyahadat itu ada sholat, Iya. ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Haji jika hanya mampu ya. Tapi yang sholat, zakat, puasa ini wajib. Iya. Ya, nanti belajar pelan-pelan. Iya. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya David Mendio, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita berjabat tangan. Bang David ikuti kata-kata saya ya. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, Pik ya? Sah ya. Lu tepuk tangan kayak orang main burung dara. Alhamdulillah. Bang David sudah sah menjadi seorang muslim. Amin. Ya, saya peluk dulu ya. Yoi. Sebagai saudara seiman saya yang baru. Alhamdulillah. Baru kali ini meluk orang Ambon. Istiqomah ya. Amin. Istiqomah tahu artinya? Konsisten ya. Di dalamnya juga ada sejumlah uang. Kok mukanya begitu? Udah banyak uang? Enggak sih. Nih, ya dengerin dulu. Di dalam Islam, ketika ada orang masuk Islam yang disebut mu'alaf, yang baru-baru nih ya, bukan yang udah 10 tahun, yang baru-baru masuk seperti Bang David ini, itu mempunyai hak untuk menerima zakat. Nah, jadi zakat di dalam Islam itu dibagikan kepada 8 kelompok orang. Salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi tidak melihat Bang David kaya atau miskin, baru masuk Islam, ini adalah bentuk kepedulian Allah SWT. Amin. Ya, jadi kami hanya melaksanakan saja. Tolong diterima aja. Ya. Ini ada. Nah, ini ada sarung. Sarung atlas dari BHS Tex. Masya Allah ya. Sarung ini nanti insya Allah berguna kalau habis sunat nih. Belum sunat kan? Iya. Belum? Belum. Tolong nanti tentukan hari apa Bang David siap. Kasih tahu alamatnya ke Suci. Nanti kita kirim juru sunat ke rumah. Ya. Nggak usah bayar. Semuanya kita yang tanggung. Sampai obat-obatnya nanti ya. Nanti diberikan sama juru sunatnya. Oke. Gimana kalau saya paling jawaban logis kalau saya ditanya sama keluarga gitu? Oke. Kalau saya mau biasanya kalau ditanya, apalagi kalau keluarganya keluarga Kristen,
kenapa kamu meninggalkan Yesus gitu kan? Biasanya begitu kan? Iya, benar. Jawabnya begini, Ma, Pa gitu ya. David masuk Islam itu bukan meninggalkan Yesus. Justru David beriman kepada Yesus. Oke. Justru David mau ikut Yesus, ya, dengan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Yesus juga berserah diri kepada Tuhannya. Yesus juga punya Tuhan yang disebut Bapa di dalam Bible kan? Benar. Benar kan? Iya. Jadi kalau sebelumnya David menyembah Yesus sebagai Tuhan, sekarang sebagai Muslim David menempatkan Yesus hanya sebagai Nabi. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya rukun iman. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit, bumi dan kita. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada nabi-nabinya. Kelima, beriman kepada hari akhir, ya, kiamat. Keenam, baru beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu takdir. Yang dimaksud takdir itu begini. Bang David, sebelum lahir, bisa milih nggak mau lahir jadi orang Ambon? Nggak bisa. Itulah takdir. Takdir mutlak ya, takdir mutlak kita. Tapi kalau takdir kita mau menjadi orang pintar, bisa nggak kita usahakan? Ya, bisa dengan cara belajar. Kalau kita mau merubah nasib atau takdir kita menjadi orang kaya, bisa nggak? Bisa. Ngapain? Kerja keras. Gitu ya. Jadi ada takdir yang mutlak, ada takdir yang kita usahakan atau ikhtiar gitu. Ya. David sebelumnya gereja apa? Gereja di Tiberias. Yang di mana? Yang di Sarbini. Balai Sarbini. Iya, Balai Sarbini. Oke. Berarti waktu itu pendeta siapa? Mendiang Pariaji. Ya? Yang katanya suka pulang pergi surga ya? Iya lagi. Iya lagi. Sempet nanya nggak sama pendeta waktu itu? Travel agentnya apa gitu? Pengakuannya kayak gitu. Pengakuannya begitu. Alhamdulillah sekarang depan saya ada seorang mualaf yang lagi viral nih. Insya Allah. Lisa betul ya namanya? Iya, Lisa. WR. Koko tahu doa bahasa roh? Tahu. Nah. Saya kan dulu GBI. Nah, itu dia. Jadi kita lagi berdoa bahasa roh, teman-teman. Cuma di situ Lisa melihat patung itu. Masa sih ini Tuhan? Gitu kan? Saya tatap dalam-dalam itu patung. Masa sih ini Tuhan? Masa Tuhan diciptakan oleh manusia? Gitu kan? Masa Tuhannya terlihat? Masa Tuhannya begini? Pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala Lisa saat itu. Terus Lisa bilang gini, ya Tuhan, jika memang Engkau Tuhan yang layak saya sembah, maka bimbing saya menyembahmu. Tapi jika bukan Engkau Tuhan yang layak saya sembah, maka Tuhan yang mana yang pantas untuk saya sembah? Bimbing saya Tuhan. Tunggu sebentar. Waktu Lisa ikut acara itu Lisa masih Kristen, masih Katolik? Iya, masih nonis lah. Iya, maksudnya beragama Katolik waktu itu? Iya, masih. Belum Konghucu berarti? Iya, udah. Kan kita dari Konghucu berarti pindah ke situ. Buku di lemari Lisa tuh udah Lisa baca semua. Cari-cari, bongkar-bongkar lemari, ada tuh satu buku yang belum dibaca. Buku apa? Dan itu udah usang. Fisiknya juga nggak utuh. Di rumahnya iya, di Lisa. Rumah Lisa. Terus? Jadi Lisa ambil, dan itu Al-Qur'annya babysitter Lisa. Oh, Qur'annya babysitter. Betul. Terus Lisa baca? Baca, ada terjemahannya. Oke, terus? Nah, di situ baca tuh dari juz 1 sampai ke juz 5. Kan nggak paham tuh. Kayaknya tuh ini bahasa Al-Qur'an kok tinggi banget ya gitu. Terjemahan tuh padahal ya? Terjemahan padahal. Terus? Nggak sampai otak tuh mikirnya gitu. Apa ini maksudnya? Apa ini maknanya? Apa ini pemahamannya kayak gitu kan. Saat Lisa baca itu tuh otak ini kayak nggak nerima, nggak sampai, tapi hati tuh merasa nikmat. Oh, terus berapa lama tuh? Dalam waktu berapa lama? Belajarnya, maksudnya bacanya. Membacanya. Itu Lisa dalam satu hari itu paling tidur 3 jam lah, 2 jam atau 3 jam. Pokoknya benar-benar belajar benar gitu. Mungkin itu juga karena terlalu keras, karena penasaran ini tadi. Penasaran itu tadi. Mulai tuh berpakaian yang mulai tertutup, tuh udah mulai dibilangin gila. Sama pasangan. Oh, sama suami waktu itu. Terus? Ya, kamu nih semakin belajar bukannya semakin pintar, kok semakin gila gitu. Terus? Jadi semakin gila, semakin bodoh. Memang apa yang kamu pelajari gitu?
Saya diam aja lah. Dia tahu Lisa belajar baca Quran. Baca Al-Quran ya dia tahu. Dia tahu. Karena dia tahu saya suka baca. Diusir dulu dari rumah. Oleh suami. Diusir dari rumah karena ketahuan sholat. Oh, sudah mempraktekkan sholat. Sudah. Oke. Diusir karena ketahuan sholat. Pas itu kan sholat maghrib ya. Baru 2 rakaat. Sholat maghrib kan 3 rakaat tuh. Iya. Nah jadi baru 2 rakaat. Ketahuan sholat. Suami pulang dari toko bangunan. Terus cek. Apa ini gitu kan. Dan kami lagi sholat sama anak-anak. Lagi praktek sholat nih. Dan waktu itu tuh mungkin cara saya wudhu sama bacaan sholatnya masih nggak tahu lah, pokoknya tahap yang dibaca lah, pokoknya niat aja di situ. Nah terus di situ apa ini gitu kan. Nah itu mukena anak-anak saya diambil, ditarik dari belakang, dibawa ke depan, dibuang, dibakar. Aduh, susah kalau udah cerita yang itu. Iya. Soalnya saya melihat sendiri kan, bukan hanya dibuang tapi dibakar gitu. Tuh anak-anak saya tuh kejar, papi, Cece mau itu punya Cece gitu. Itu saya kalau ingat itu tuh rasanya anak-anak saya, ya nama anak-anak kan, kayak lunjak-lunjakan dia itu, kekecewaan dia mengekspresikan bahwasanya ini milik dia, kenapa dia ambil gitu. Nah kayak gitu, jadi tuh terbayang-bayang rasanya kalau dibuang, dibakar, terus ternyata juga mukena saya, terus sajadah Al-Quran tuh dibuang, dibakar. Saya pikir hanya itu aja. Ternyata kami hari itu juga diusir. Lisa dan keempat anaknya? Iya. Sebenarnya bukan dan keempat anaknya. Cuman pilihannya gini. Kalau kamu masih belajar Islam, kamu keluar dari rumah ini karena haram hukumnya kamu sholat di dalam rumah ini. Tahu-tahuan kata haram dia? Iya. Tahu dari mana deh? Terus? Nah, jadi kamu diharamkan untuk sholat di rumah ini, kamu boleh keluar, kamu boleh bawa anak-anak keluar dari rumah ini, tapi jangan satu benda pun dibawa keluar dari rumah ini. Waduh. Tapi lama-kelamaan saya juga nggak tahan, karena sering diusir itu, berkali-kali diusir itu, dan juga sholatnya saya nggak tahan, sembunyi-sembunyi terus. Jadi selama setahun itu Lisa masih tetap sholat? Tetap sholat, tapi sembunyi-sembunyi. Jadi sholatnya itu di luar dari rumah, di tempat cuci piring, di WC gitu, depan WC, di bawah pohon jambu gitu. Terus akhirnya setelah nggak tahan setahun karena itu? Sering disakitin juga kan, sudah secara ya kata-kata itu udah pasti ya kan. Terus secara fisik, saya udah nggak tahan kayak gitu. Anak-anak saya juga sampai biru-biru. Mohon maaf sebelumnya, tidak mengurangi rasa hormat saya sama dia. Dia tidak salah, hanya saja dia belum tahu. Oh iya ya, yang saya sampaikan ini benar, yang saya lakukan ini benar. Kenapa saya harus takut? Ini makhluk Allah juga loh gitu. Dan Allah tuh sudah mengatakan begini, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan sesuatu itu dengan yang lebih banyak dan lebih besar. Dan juga ini nih, Allah juga sudah mengatakan ciri-ciri orang yang Allah cintai. Oh, mudah-mudahan saya salah satunya kan gitu. Jadi saya bilang, saya lebih baik kehilangan satu cinta dari makhluk daripada kehilangan cintanya. Saya harus cepat mengambil tindakan. Tapi waktu itu udah tangan saya biru, anak saya juga biru, habis pemukulan juga gitu. Maaf ya. Terus? Di saat itu barang-barang hancur semua dalam rumah. Lemari saya ini, lemari buku, pakaian apa semua. Nah itu pakaian saya dibuang tuh ke depan semua tuh. Aduh, nyesek banget ya. Karena tuh kalau hanya cerita itu nggak terlalu menyakitkan, tapi karena saya mengalami itu rasanya sakit banget. Dan saat itu tuh saya butuh orang sebenarnya menolong saya, karena udah tuh rumah udah kaca semua. Tuh rumah kaca semua hancur. Terus anak saya juga, saya bilang sama yang jaga anak saya, bawa anak-anak, jangan lihat ini, apapun yang terjadi pada diri saya, kalian jangan keluar kunci pintu. Apapun yang terjadi, biarkan saya yang merasakan, tapi anak-anak jangan lihat, jangan sampai kena juga. Tapi waktu itu anak saya udah kena biru, tangannya sama keteknya, kena lempar kursi. Jadi hari itu tuh meja yang itu, ya meja itu yang dipatah, yang mau dihantam saya. Saya nggak ada perlawanan, nggak juga lari, nggak, cuma saya hanya diam aja. Saya pikir kalau misalnya saya dihantam ini, mampus lah saya ini. Karena gitu kan, mampus lah saya kalau dihantam ini. Tapi ternyata karena dia melihat saya diam, tidak ada perlawanan, dia hanya gini aja, nggak dihantam saya. Kalau mungkin saya ada perlawanan kata-kata saja, mungkin nggak akan hantam saya begitu. Jadi saya diam, terus dia ternyata
Jadi untuk itu langsung dilempar oleh dia. Dan saat itu saya butuh orang yang nolong saya. Saya telepon, mohon maaf ya, diberi foto. Saya telepon kakaknya, abangnya. Ini adik kayak gini nih. Saya bahkan fotokan yang sudah terjadi dalam rumah. Ada yang datang saat itu. Nggak ada yang datang, nggak ada yang ibaratnya tuh kasihlah nasihat nih. Kami ini bukan binatang loh. Kamu ngambil saya baik-baik. Saya ini kamu jadikan pasangan, bukan dijadikan begini. Dan kalaupun misalnya kamu mau marah, mau pukul, mau apa, tolong jangan lihatkan ke anak saya. Karena boleh jadi nanti anak saya tidak akan menghargai saya karena perlakuan dari ayahnya. Kayak gitu. Dan saya ini seorang ibu yang melahirkan anak-anak kamu loh. Tapi dengan kata-kata yang tidak sewajarnya kamu ucapkan, anak saya mendengar. Dengan perlakuan yang tidak seharusnya kamu lakukan, anak saya melihat. Saya ke depan, itu orang lewat-lewat aja pakai motor. Seperti tidak melihat apa-apa. Padahal pakaian saya udah berhamburan di depan jalan. Nggak ada yang lihat. Ya Allah, kok gini banget sih Allah membela agamamu gitu. Kok mereka nggak ada yang nolong aku ya? Kok mereka nggak ada yang lihatnya? Tapi itulah cara Allah. Ternyata Allah itu tidak mengizinkan mereka melihat atau tidak mengizinkan mereka menolong saya, karena Allah yang akan langsung menolong saya. Masya Allah. Gitu. Saya telepon bapak saya, Pak, saya mau pulang. Kenapa? Kata bapak saya mau pulang, saya diusir. Karena saat bapak ketemu sama saya aja tuh buang muka. Karena sudah pakai hijab atau gimana? Saat itu saya belum pakai hijab. Oh belum. Kenapa buang muka? Karena sholat? Karena saya memilih meninggalkan semua harta benda itu tadi. Oh, oke. Karena memilih meninggalkan harta benda yang di rumah suami. Oh. Jadi selama 2 minggu saya bertahan di situ. Adik-adik, kakak-kakak nggak ada yang support juga. Itu kalau cerita sakit banget ya. Tolong lama, nggak ada lagi yang support saya, sorry. Saya minta ridhonya mama itu aja. Saya memilih ini, memilih kehidupan ini, meninggalkan harta dunia ini demi kalian semua loh, untuk kalian semua nanti di masa depan. Kita di dunia ini hanya hidup sebentar, Mak. Kita di dunia ini hanya tempat singgah. Kita punya harta yang lebih berharga daripada itu. Tolonglah, tolong saya. Apa yang harus saya lakukan ini? Mama saya tertunduk, menangis selama 15 menit. Dia natap mata saya dengan berkaca-kaca. Udahlah, kamu balik aja lagi ke Pontianak. Suruh balik ke suami? Bukan, ke Pontianak, terserah mau kemana gitu. Oh, oke. Sementara kalau saya balik ke situ kan saya udah nggak diterima. Iya. Terus? Saya ngekos di situ dengan kamar yang ukuran 2x3. Sama 4 anak? Anak. Terus sekolahnya gimana? Waktu itu sekolah masih libur. Oh. Dan sekolah pun masih dekat-dekat di situ juga. Sudah libur, masuk sekolah masih tetap sekolah seperti biasa. Saya minta bantuan 1 orang lagi yang kerja sama saya, babysitter saya, anak-anak saya. Jadi di situ kami berenam di dalam kamar itu, makan di situ, tidur. 2x3, 2x3 berenam. Waduh, bisa dibayangin ya? Ya itu, aduh. Saya nggak pernah membayangkan kehidupan seperti itu. Saya nggak pernah meminta atau memilih kehidupan seperti itu. Suami nggak nyari, Waduh? Nggak. Nggak nyari? Nggak. Karena dia bilang kalau saya udah nggak peduli, kalian mau mati mau hidup terserah kalian. Mungkin juga dengan caranya begitu, dia itu mau menunjukkan bahwasanya dia punya kuasa atas diri saya. Jadi waktu itu, karena saya juga baru balik lagi di situ, pekerjaan juga tidak baik-baik saja. Sementara dia tidak ada menafkahi, tidak peduli. Selama 2 tahun kayak gitu. Terus kami sempat nggak makan. Berapa hari? Makan, terus dikasih sama tetangga itu nasi putih. Nasi putih kami makan berlima sama anak-anak saya tuh. Makanya hanya pakai garam. Mau beli air galon yang isi ulang 5.000, nggak ada uang karena uangnya cuma Rp1.000. Astagfirullah. Jadi kami nadah pakai air galon, pakai air keran itu yang dimasak. Makan di situ.
nggak apa-apa ya nak kayak gini. Itu yang kadang anak saya nggak tahu apa-apa loh ya Allah. Mereka juga merasakan ini loh. Kami ini sedang berjuang mempertahankan agamamu loh ya Allah. Kami sedang membela agamamu loh ya Allah. Ini bukan kehidupan yang saya pilih. Tolong ya Allah. Oke, saya mungkin banyak dosa nih. Engkau nggak mendengarkan, nggak menjawab doa saya nih ya Allah. Tapi pakai lisan saya sebagai seorang ibu 4 anak yang sedang berjuang mempertahankan agamamu ya Allah. Saya. Anak saya tidur dalam keadaan lapar juga. Anak saya minta, Mami, Koko lapar. Dedek lapar, Mami. Yuk kita beli makan. Bilang, toko sudah tutup nak, padahal jam 9. Di Pontianak, di tengah-tengah kota. Toko mana yang tutup? Ada memang sebagian tutup. Tapi masih banyak yang buka kok. Ada rumah makan yang 24 jam kok. Tapi saat itu bukan tokonya yang tutup. Tapi saya yang nggak punya uang. Dan saya pun menahan diri untuk mengemis atau meminta dengan dia. Di situ, udah nak tidur aja dulu. Besok baru mami belikannya. Saya usap kepala anak-anak saya cium keningnya. Saya tatap mereka tidur dalam keadaan lapar. Saya bilang, ya Allah, kau tidak melewatkan apa yang hamba lewati saat ini semua terjadi atas izin-Mu. Hamba yakin Kau telah mempersiapkan yang terbaik untuk kami setelah ini. Lihatlah anak-anak hamba tidur dalam keadaan lapar ya Allah. Kami sedang memperjuangkan agama-Mu. Dan jangan biarkan hamba untuk mengemis kepada orang yang zalim kepadamu, orang yang kafir, orang yang memusuhi, memerangi-Mu. Kuatkan iman hamba ya Allah. Doa saya tidur, habis itu saya tidur, saya minta kepada Allah, saya besok itu pasti ada kabar gembira dari Allah. Saya yakinkan dengan diri saya, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya kan. Saya tidur dalam keadaan, anak-anak tidur dalam keadaan lapar, saya tidur dalam keadaan yang menangis, karena sudah lelah. Saya tidak lelah fisik, tapi lelah hati. Iya, pasti. Saya tidur. Dan Masya Allah, tabarakallah, Allah memang janji Allah itu benar. Kita bersabar, maka Allah akan berikan lebih dari pada yang kita butuhkan. Waktu itu saya properti masih. Saya telepon, ada orang yang nanya iklan saya ternyata dilihat. Saya telepon orang itu, orangnya tidak ada di Kalimantan, orangnya ada di Singapura dan juga di Bandung. Saya telepon hanya kurang dari 30 menit langsung transaksi, komisi saya masuk saat itu. Oh, hari itu juga, besoknya itu ya? Besoknya setelah saya kelaparan itu jam 9 pagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Langsung. Jadi saya bilang, ini ya Allah, ini janji Engkau benar ya Allah. Saya bilang, ini bukan saya yang hebat, ini Allah yang hebat, karena melihat apa yang telah saya lakukan. Loh, tapi gini, sebentar, saya tuh masih penasaran. Waktu itu sudah bersyahadat atau belum? Belum. Lah kenapa sih? Nungguin apa sih sebenarnya sih? Kan nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu harus bagaimana gitu kalau masuk Islam gitu. Di dalam, kan di Al-Quran itu kalau kita sudah meyakini itu, kita udah Islam aja gitu. Oh, udah, berarti udah nih gitu. Astagfirullahaladzim. Terus ini berdoanya udah begini, tapi belum bersyahadat. Oh, lebih baik ada saksi. Kenapa? Karena ini kan urusan duniawi. Betul. Urusan duniawi, masalah administrasi dan segala macam kan pasti butuh. Betul. Orang juga harus tahu dia muslim atau bukan. Gitu. Tapi kok tanya saya sekarang sudah belum? Udah kok. Sekarang bener udah. Udah kok. Bener. Benar udah. Mau disahadatin lagi kok. Enggak. Nah, alhamdulillah. Jadi ya sekarang sudah menjalani. Terus anaknya ceritanya masuk ke pesantren ini gimana ceritanya? Ya itu tadi, pas berbagi puasa sunnah itu tadi. Nah, jadi, dan saya kan suka membaca terjemahan Al-Quran itu tuh keras-keras ya. Nah, mereka suka. Udah kita nonton kartun bareng-bareng sama anak-anak gitu. Nah, ternyata tuh, ya itu cara Allah juga ya. Jadi mereka bilang, oh iya ya, indah ya. Terus setiap saya ada kegiatan-kegiatan kayak gitu, mereka mau ikut. Nah, sampailah di rumah Quran itu, yang mana di situ mereka semuanya pakai syar'i, wanita-wanitanya itu kan karena asrama putri kan.
pakai niqab, terus sambutannya tuh Masya Allah, ya Umi, terima kasih ya Umi, kayak gitu. Umi silakan masuk Umi, anak saya suka. Oke. Nah terus, ih Mami kakaknya baik Mami, kayak gitu. Karena kan, mohon maaf nih, kalau bukan di Islam atau di pondok pesantren nggak ada yang kayak gitu. Oke. Yang di pesantren apa namanya? Sudah berapa lama? Berarti berapa ya? Kurang lebih 2 atau 3 tahun gitu. 2-3 tahun ini. Oh, Masya Allah. Sudah berapa juz? Alhamdulillah, kalau yang ini anak saya yang khusus tahfiz Qurannya ini baru 1,5 tahun ya, belum 2 tahun. Ini masuk ke juz 6 ya. Masuk ke juz 6. Juz 6, Masya Allah. Maminya? Hehe. Maminya hehe gitu. Juz jeruk, juz alpukat gitu deh. Pokoknya maminya support anaknya. Jadi itu ada cerita lucu juga nih. Jadi tuh anak saya kan udah di juz ketiga waktu itu ya. Juz 3, terus dia bilang gini, pas liburan kan, liburan. Terus, mami, dia bilang gitu, mami nyimak ya, cekin mau setoran. Oh, aduh, setoran ini, ayat. Ya, terus? Mami nyimak ya, cekin mau setoran. Oke, gitu kan. Cekin kayak, pertama ini, anak nih, yakin banget sih sama mamanya gitu kan. Padahal mamanya nggak tahu ayatnya gitu. Iya, seriusan. Jadi tuh, udah ya, udah siap Mami? Iya siap. Jadi tuh dia setoran nih, apa yang anakku baca nih? Berarti anaknya setor ayatnya, mamanya nggak tahu itu betul apa salah gitu ya? Jadi iya aja, udah betul kan cekin Mami? Iya udah, nanti diulang lagi ya. Udah, cukup? Cukup. Keren ya, terima kasih banyak ya Ustazah Lisa ya, makasih banyak. Wah, keren ya, masih baru 2 tahun udah kayak Ustazah begini ya, keren nih.